Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Dalam video kali ini saya akan membahas materi PAI pertemuan 1-10. Materi pertemuan 1 dan 2 menjelaskan tentang ahamiyatu ma'rifatullah, yaitu urgensi mengenal Allah. Mengenal Allah menjadi sangat urgen bagi seorang hamba karena Allah pencipta semesta alam yang telah menguasai manusia dan menyiapkan untuknya segala kebutuhan di langit dan di bumi, serta mendengarkan pengaduan hambanya saat ia menghadapi kesulitan, lalu menyelesaikan persoalannya dengan arif dan bijaksana. Berbagai dalil, baik dalil fitri, nakli maupun akli, telah membuktikan keberadaan sifat-sifat dan nama-namanya, sehingga dengan itu dapat membawa manfaat dan pengaruhnya yang sangat besar, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, pengaruh ini akan terasakan dalam diri insan yang beriman di dunia. Yang pertama, merasakan kemerdekaan yang sebenarnya. Kedua, ketentraman yang sejati. Yang ketiga, keberkahan dari Allah. Yang keempat, kehidupan yang baik. Yang kelima, di akhirat dia akan mendapatkan surga dan syafaat dan keridhaan Allah. Selanjutnya yaitu materi ketiga, al-mawani min ma'rifatullah, yaitu penghalang-penghalang dalam mengenal Allah. Dilihat dari sumber dan penyebabnya, penghalang-penghalang itu ada dua macam, yaitu penyakit syahwat yang berkaitan dengan hati berupa nafsu dan kesenangan, dan penyakit subhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Yang termasuk ke dalam penyakit syahwat diantaranya yang pertama al-fisku, yaitu kefasikan, al-kibru, al-azhulmu, sebagaimana disebutkan dalam surah Luqman. Yang ketiga, yang keempat yaitu al-kadzibu, dusta. Yang kelima yaitu al-ma'asi, kemaksiatan. Nah, yang termasuk ke dalam penyakit subhat ialah yang pertama al-jahlu, kebodohan, al-irtiyah, keraguan-raguan, al-inhiraf, penyimpangan, dan al-ghaflah, yaitu lalai. Materi selanjutnya yaitu tentang al-adillah ala wujudillah, yaitu bukti keberadaan Allah. Keberadaan Allah, Tuhan yang menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya, adalah hal yang tidak terbantahkan. Hal itu berdasarkan pada banyak dalil yang kuat dan bukti yang nyata. Di antaranya yang pertama, bukti fitrah, di mana fitrah adalah sifat ajasi dasar yang masih murni, yang belum terpengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Yang kedua, bukti indrawi, indera kita yang dapat menangkap bukti-bukti keberadaannya dengan melihat, mendengar, merasakan, dan menyentuhnya. Yang ketiga, bukti rasional, yaitu bukti rasional dapat kita analisa dengan teori sebab dan akibat. Yang keempat yaitu bukti nas, banyak ayat Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya yang membicarakan tentang Allah dengan berbagai sifatnya. Demikian pula hadis-hadis yang ada dalam sunnah nabinya. Yang kelima yaitu bukti sejarah. Berbagai bukti sejarah tersebut memberikan pelajaran sangat berharga kepada manusia yang hidup di masa kini, bahwa segala bentuk kesabaran dan keangkuhan mereka tidak kuasa menghadapi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu materi tauhidullah, ialah dimana ada pertama Allah sebagai pencipta, yang kedua Allah sebagai pemberi rezeki, yang ketiga Allah sebagai pemilik, yang keempat Allah sebagai penguasa, dimana Allah sebagai pelindung yang sangat cinta dan sayang kepada makhluknya, sebagai hakim yang mengadili, memvonis dan memutuskan dengan keputusan mutlak, dan sebagai pemimpin yang memberi perintah dan larangan yang tidak boleh dilanggar. Materi keenam yaitu tentang hayatu fi zalillah tauhid, yaitu hidup dalam naungan tauhid. Yang pertama ada asma dan sifat, di mana asma Allah lebih dari yang kita ketahui karena Allah masih merahasiakan nama-namanya sebagai dikatakan Rasulullah. Yang kedua, rububiyah, yakni bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan dirinya, menciptakan alam semesta serta segala yang ada di langit dan di bumi sebagai fasilitas hidup. Yang ketiga, mulkiyah, yakni
bahwa Allah adalah menguasai seluruh kerajaan langit dan bumi. Allah adalah pemilik dari segala kerajaan sebagaimana tercantum dalam Quran surah Ali Imran ayat 26. Yang keempat, uluhiyah, bahwa karena sifat-sifat kesempurnaannya itu Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang makna. Makna ilah telah kita pahami sebagian dari makna kalimat tauhid. Berikut ini disebutkan makna-makna lainnya yang merujuk pada Al-Quran dan Sunnah sehingga kalimat ini bermakna. Yang pertama, tidak ada pencipta yang sebenarnya kecuali Allah. Quran surah Al-Furqan ayat 2. Yang kedua, tidak ada pemberi rezeki yang sebenarnya kecuali Allah. Quran surah Al-Furqan ayat 58. Yang ketiga, tidak ada pemilik yang sebenarnya kecuali Allah. Quran surah An-Nisa ayat 131 sampai 132. Yang keempat, tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah. Quran surah Yusuf dan Quran surah Al-An'am. Yang kelima, tidak ada yang memberi perintah kecuali Allah. Quran surah Al-A'raf ayat 54 dan makna-makna lainnya. Selanjutnya yaitu materi ke-8 tentang ma'iyatullah. Nah, berdasarkan sikap yang diberikan makhluk kepada Khaliknya, manusia dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama, mukmin. Ia adalah orang yang beriman kepada Allah dan rukun iman lainnya. Keimanan kepada Allah dan hari akhir menjadikannya selalu merasakan pengawasan Allah dalam dirinya. Yang kedua, kafir. Berbeda dengan mukmin, orang kafir menyikapi nikmat Allah dengan kekufuran. Ia mengingkari nikmat Allah yang ia terima setiap saat. Ada di antara mereka yang tidak pernah mengakui nikmat itu. Bahkan ada pula yang dengan angkuh dan sombong. Yang 9 yaitu ihsan. Orang yang lurus akidahnya dan bersih jiwanya selalu merasakan adanya muraqabatullah, yaitu pengawasan dari Allah. Kapan dan dimanapun ia merasa dalam penglihatan, pendengaran, dan penilaiannya. Ihsan dalam hadis Jibril dikatakan oleh Rasulullah SAW yang artinya, kalau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun kau tidak melihatnya, sesungguhnya ia melihatmu. Nah, untuk orang yang berbuat ihsan, maka Allah akan memberikan balasannya berupa pertama, cinta kepada Allah. Dua, pahala dari Allah sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 148. Yang ketiga, pertolongan atau kemenangan dari Allah sebagaimana dalam Quran surah An-Nahl ayat 128. Yang terakhir yaitu ilmu Allah. Nah, dilihat dari jalan untuk mendapatkannya. Ilmu Allah itu dapat diketahui melalui dua cara. Yang pertama, khusus diperoleh melalui jalur formal, yaitu melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Ilmu yang ada dalam wahyu disebut sebagai ayat-ayat kauliyah. Ia berada dalam kitab suci Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, yang kedua, umum diperoleh melalui jalur non-formal yang oleh Allah berikan melalui ilham. Ilmu yang didapatkan tidak melalui wahyu, tetapi melalui ilham disebut dengan ayat kauniyah. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.